wakil kepala sekolah sarana dan prasarana, yaitu dipegang oleh Bapak sendiri, yaitu Bapak Ferry Hendra SPD. Selanjutnya, SMK Al-Fatmah itu mempunyai kompetensi keahlian. Kalau dulu namanya itu adalah jurusan, ya. Jurusan apa atau kompetensi apa yang ada di SMK Al-Fatmah, yaitu kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro. Jadi di SMK Al-Fatmah ini kalian semua anak-anakku peserta didik itu akan mempelajari tentang perbankan dan semua yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan mikro, baik yang ada di lembaga keuangan bank ataupun di lembaga-lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya, karena kita mempunyai kompetensi keahlian perbankan, maka di SMK itu ada yang namanya ketua program keahlian. Ya, itu disesuaikan dengan program keahlian yang ada di sekolah kita, yaitu perbankan dan keuangan mikro. Ketua program keahlian perbankan mikro itu dipegang oleh Bapak Muhammad Ari Gustaman SPD. Ya. Selanjutnya, struktur organisasi selain yang barusan Bapak sebutkan, ada kepala tata usaha. Kepala tata usaha ini adalah kepala rumah tangga sekolah. Segala sesuatu nanti yang berkaitan dengan sekolah, nanti mangga kalian nanti bisa menghubungi kepala tata usahanya, yaitu dipegang oleh Ibu Susi Susilawati SPD. Ya. Selanjutnya, pegawai-pegawai lainnya itu terdiri dari nanti ada wali kelas. Setiap kelas itu mempunyai wali kelas dan nanti kita ada pembina ekstrakurikuler. Bapak lanjutkan lagi strukturnya. Di SMK Al-Fatmah itu menyelenggarakan yang namanya organisasi kesiswaan yang disebut dengan OSIS. Nah, di SMK Al-Fatmah itu ada pembina OSIS yang dipegang oleh Bapak Rino Agung Raharjo SH. Ya, nanti kalian semua yang mau aktif di OSIS atau mau terlibat dalam kepengurusan OSIS, nanti itu bisa dibina dan dibimbing oleh Bapak Rino. Selanjutnya, SMK Al-Fatmah itu menyelenggarakan atau memfasilitasi kalian semua dalam hal pengembangan diri. Pengembangan diri apa saja yang ada di SMK Al-Fatmah? Itu yang pertama adalah pramuka. Jadi diharapkan di sini kalian semua peserta didik baru itu harus aktif dalam kepramukaan. Itu tolong dulu anak-anakku suaranya dimatikan dulu, ya. Suaranya dimatikan dulu, ya. Tolong suaranya dimatikan dulu biar Bapak dulu yang memberikan materi ya untuk semuanya agar tidak terganggu oleh perhatian untuk semua peserta didik itu suaranya itu dimatikan dulu.
Sudah. Enggak kecil itu atuh enggak. Enggak. Ya, kita lanjutkan. Adapun pengembangan diri yang bisa dikembangkan di SMK Al-Fatmah itu yang tadi Bapak ulangi. Yang pertama adalah pramuka, yang kedua itu paskibra, yang ketiga itu adalah olahraga, yaitu yang pertama itu olahraga itu ada futsal, yang kedua ada voli, terus ada lagi pengembangan diri kerohanian, ya baik bagi peserta didik laki-laki ataupun peserta didik wanita atau perempuan. Jadi ada pengembangan diri rohani, selanjutnya ada pengembangan diri kesenian. Kesenian itu nanti silahkan kalian nanti kalau ada yang bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa alat musik, mangga bergabung di pengembangan diri kesenian, ya. Dan nanti akan dibuka juga beberapa pengembangan diri lainnya atau ekskul lainnya, disesuaikan nanti dengan minat, ya, minat dan kemampuan yang Anda miliki selama ini, ya. Nanti dipersilahkan nanti menghubungi masing-masing wali kelasnya atau menghubungi nanti para pembina-pembina pengembangan diri atau pembina ekskulnya. Nanti kalian nanti akan diarahkan masuk ke mana dan nanti akan dibina sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, adapun sarana. Sarana yang kita miliki di SMK Al-Fatmah yaitu sangat representatif. Yang pertama, kita mempunyai ruangan belajar. Khususnya untuk ruangan belajar ini, kita semuanya kelasnya kelas pagi. Nah, nanti kalau ada tatap muka, kita semua kelasnya pagi, nggak ada kelas sore, ya. Dengan waktu belajar, nanti kalau misalnya tatap muka itu dari jam 7 pagi sampai jam 13.30, ya. Nah, nanti kalian nanti bisa sampai jam 15.30 sampai sebelum asar. Nanti Anda bisa sholat duha di sekolah, pembiasaan sholat duha, nanti sholat duhur berjamaah di sekolah, dan nanti pun seandainya tidak langsung pulang, itu bisa sholat asar berjamaah di sekolah. Ya, nah, semua kelas kita itu tersedia dengan sangat representatif, jadi tidak ada kekurangan ruangan belajar. Ya, selanjutnya apalagi yang kita miliki? Yang kita miliki yang kedua adalah laboratorium komputer. Laboratorium komputer itu satu siswa itu satu komputer. Jadi nanti kalau ada pembelajaran tentang TIK atau simulasi digital ataupun praktek kejuruan, nanti kalian tuh masuk semua ke ruangan lab komputer dan nanti di sana kalian akan menggunakan masing-masingnya satu orang satu komputer. Ya, jadi tidak bergantian. Ya, satu orang satu komputer. Dan kita juga difasilitasi juga dengan ruangan lab jurusan, di mana juga di dalam lab jurusan itu banyak sekali komputer-komputer, dan di komputer itu ada aplikasi-aplikasi tentang perbankan. Jumlahnya juga sama, satu siswa itu satu komputer lagi. Ya, jadi diharapkan nanti
Anda itu selama kegiatan nanti di sekolah itu harus aktif. Ya, tidak ada alasan Pak, saya mah nggak bisa. Harus bisa. Kenapa? Semuanya nanti ada komputernya, masing-masing satu orang satu komputer. Ya, tidak bergantian. Ya, sehingga diutamakan nanti bahwa dengan adanya satu komputer untuk satu siswa, itu Anda akan sangat bisa untuk belajar secara langsung dan maksimal. Ya. Selanjutnya apalagi yang ada di SMK Al-Fatmah, yaitu ruangan perpustakaan. Ruangan perpustakaannya sangat luas. Ukurannya 8 atau 9 kali 12. Ya. Ruangannya juga enak. Ya, bermacam-macam buku nanti ada di sana. Selain ada ruangan perpustakaan, kita juga mempunyai pojok belajar, pojok baca di masing-masing kelas. Nanti di masing-masing kelas itu ada lemari, di dalam lemari itu ada semua buku tentang pelajaran yang akan Anda pelajari. Ya. Jadi jangan takut nanti tidak kekurangan bahan belajar, kekurangan buku. Jangan takut, nanti setiap kelas itu ada buku disimpan. Jadi nggak usah harus bergantian ke perpus. Per masing-masing kelas juga ada. Dan kalaupun misalnya ada lagi ingin membaca buku yang lain, dipersilahkan ke perpustakaan. Di sana banyak lagi buku-buku referensi lain yang Anda bisa baca. Ya. Selain buku-buku tentang mata pelajaran, ada juga buku-buku tentang Islam, buku-buku tentang umum, buku-buku tentang keterampilan yang bisa Anda baca untuk mengembangkan potensi diri Anda. Selanjutnya, apalagi yang ada di kita? Kita mempunyai lapangan olahraga indoor. Ya, jadi diharapkan nanti untuk upacara bendera ataupun kegiatan-kegiatan menggunakan lapangan yang tidak terlalu luas, nah, itu kita tidak akan kepanasan dan tidak akan kehujanan. Kenapa? Karena lapangannya itu di atasnya itu udah didom, ditutup. Ya, ditutup dengan menggunakan baja ringan sehingga panas dari atas dan hujan itu nggak bisa. Jadi dalam kondisi apapun nanti kalian semua bisa upacara pada setiap Senin dan juga bisa melaksanakan kegiatan olahraga. Tapi ya olahraganya terbatas enggak. Kita enggak punya renang. Ya, karena lapangannya itu hanya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan lapangan medium. Ya, medium. Maksimal itu adalah basket. Ya. Selanjutnya, apalagi yang kita miliki? Kita memiliki yang namanya aula. Aula ini nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian. Ya. Yang akan dilaksanakan itu kegiatan kerohanian itu yang pertama adalah sholat duha. Yang kedua itu adalah keputrian. Ya. Ya, nanti bagi yang ingin mengembangkan diri di bidang keagamaan, yaitu bisa menggunakan fasilitas aula untuk ibadah, itu berada di bawah, ya, yang bisa digunakan untuk sholat duha, kajian Islam, keputrian, dan sebagainya. Selanjutnya, apalagi yang kita miliki? Kita juga memiliki beberapa ruangan untuk kegiatan kesiswaan. Kita mempunyai ruangan kesenian. Kita mempunyai ruangan OSIS. Kita mempunyai ruangan PMR. Kita mempunyai ruangan layanan konseling. Masing-masing ruangan itu sudah dilengkapi oleh petugas-petugas khususnya dan pembinanya. Ya. Ya, nanti seandainya nanti misalnya kita sudah tatap muka, nah nanti kalian bisa nanti pengenalan lingkungan sekolahnya itu nanti bisa melihat keadaan sekolah kita. Ya. Dan untuk